Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bi barakati Syekhunal Mukarram Asy-Syaikh Abdurrahman, amma ba'du. Sampurasun baraya sadaya. Insyaallah, alhamdulillah, bini'amatillah la haula wala quwata illa billah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkhusus kami dikaruniakan, kita semua juga dikaruniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, dan seandainya kita mau menghisab atau menghitung nikmat Allah yang sudah dicurah limpahkan kepada kita, tentunya kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Ya, kita insya Allah dengan sama-sama kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga mengamaliyahkan rasa syukur dengan watawasobil haq, dengan saling mengingatkan kepada yang hak, al-haqqu mir rabbik, bahwa yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sudah dicurah limpahkan oleh Allah kepada kita semua, insya Allah harapannya, tentunya permohonannya, Allah selalu tambahkan, ya, Allah sehatkan nikmat tersebut, tentunya dengan dimanfaatkan atau dipergunakan nikmat yang sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam insyaallah dicurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah selalu setia, taat, patuh, baik dengan istiqomah, mujahadah maupun wanhar untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus Abdullah makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampura lahir batin, sebelumnya kami mau mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mengembalikan kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan insya Allah mari sama-sama kita menjaga kesucian, kefitrahan yang insya Allah telah Allah karuniakan kepada kita melalui bulan Syawal ini, dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah kami di sini akan mengislahkan, ya mudah-mudahan ini menjadi fadzakir, nasihat buat kita semua, dan juga mudah-mudahan menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita, ya, terutama untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami sebelumnya hampura lahir batin, ya, karena ada yang mengislahkan, ya, bahwa TKN
Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu sesat gitu. Jadi kami coba mengislahkan. Mungkin beliau mengislahkan tersebut karena belum mengetahui ya, belum mengerti serta belum memahami tentang TQN atau Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi untuk itu insya Allah kami akan mengislahkan bagaimana perjalanan atau ya perjalanan ibadah kepada Allah yang diikhtiarkan melalui wasilah TQN atau Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Diawali ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayo thariqah aqrabu ilallah wa ashalu ala ibadillah wa abdul indallah." Jadi Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, adakah jalan terdekat kepada Allah, jalan yang mudah dilakukan oleh seorang hamba dan jalan yang paling abdul dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sayyidina Ali tersebut. Ya, Rasulullah sabdakan, "Alaika bidawami dzikrillah." Jadi Rasulullah menyabdakan wajib bagi engkau untuk dawam atau istiqomah berzikir, ya, berzikir, ya, atau dawam istiqomah bagi kamu untuk selalu mengucapkan yaitu asma Allah gitu. Zikrullah yaitu menyebut asma Allah. Lalu Sayyidina Ali bertanya kembali, "Ya Rasulullah, kulun nas yadhkuruna Allah." Banyak manusia berzikir kepada Allah, menyebut Allah. Ya. Jadi baca sholawat juga termasuk zikir, baca Al-Quran zikir, sholat zikir, ya. Banyak sekali riyadhah atau amaliyah tentang zikir. Lalu Rasulullah menyabdakan kembali, ya, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yakul Allah. Tidak akan terjadi malapetaka, bencana, bahkan kiamat, ya, selama di atas permukaan bumi ini ada yang menyebut ya Allah, ada yang berzikir Allah gitu. Lalu Sayyidina Ali bertanya kembali, kalau begitu ya Rasulullah, kaifa adkurullah, kalau begitu bagaimana cara menyebut Allah? Nah, ternyata untuk menyebut Allah itu ada metodenya, ada caranya, ya. Kalau hanya sekedar nyebut Allah, ya semua pun bisa, ya. Cuman metodenya seperti apa, caranya seperti apa, gitu. Ternyata nyebut Allah itu ada metode atau caranya. Supaya apa? Supaya mendapatkan karunia, manfaat, maslahat dan keselamatannya, ya. Makanya kalau di dalam firman Allah itu, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid, ya. Banyak yang mungkin berdebat, ya, berselisih tentang Allah, ya. Nyebut Allah beginilah, begitulah gitu. Tanpa ilmu, gitu, tanpa ilmu. Akhirnya apa? Mengikuti atau terkena oleh was-was bisikan setan, was-was bisudur, ya. Karena setan itu selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, di dalam dada manusia itu ada apa? Di dalam dada manusia itu ada kolbu, ya. Kolbu itu yang menjadikan manusia baik buruknya, ya. Jadi kolbu itu akan mempengaruhi baik buruknya manusia, gitu. Jadi kalau kita nyebut Allah tanpa ilmu, ya, yang khawatir adalah tatabi'u khutuwati syaitan, gitu, ya. Makanya Sayyidina Ali bertanya, kaifa, bagaimana caranya nyebut Allah itu?
Lalu Rasulullah memberikan metode mengajarkan kepada Sayyidina Ali, menuntun ya atau mentalkin kepada Sayyidina Ali, yaitu bagaimana cara menyebut Allah. Dituntunlah Sayyidina Ali ya dengan metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Nah, inilah awal mula bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya cara berzikir gitu. Kenapa harus mengajarkan cara berzikir ya? Karena ketika Allah firmankan innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Jadi ketika Allah memperkenalkan innani anallah, aku ini adalah Allah ya. Tiada Tuhan selain aku, dan diperintahnya adalah fa'budni, sembahlah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Ini Allah firmankan sembahlah aku ya. Dengan apa? Bagaimana caranya? Fa'budni ya, sembahlah aku, mengabdilah kepadaku ya, sujudlah kepadaku gitu. Fa'budni, menyembah, mengabdi kepada Allah dengan apa? Wa aqimis shalah, dengan kita sama-sama mendirikan sholat gitu. Kenapa? Karena sholat itu adalah puncaknya ibadah. Jadi baik buruknya amal ibadah kita, kalau sholat kita baik maka ibadah yang lain pun akan baik, termasuk puasa, zakat, haji ya. Tapi kalau sholat kita rusak, maka ibadah yang lain pun akan rusak. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah ya. Nah, sholat itu ada kuncinya gitu. Wa aqimis shalah li dzikri, dan sholat itu, mendirikan sholat itu ternyata untuk mengingat gitu, untuk mengingat aku gitu. Nah, cara mengingat itu ya bagaimana metodenya? Nah, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya yaitu dua metode ya. Metode zikir. Yang pertama, cara berzikir dengan nafi isbat. Yang kedua ismuzat ya. Nafi isbat yaitu nafi munfi isbat musbat, yaitu dengan mengajarkan Rasulullah, membimbing kepada Sayyidina Ali, mengizazahkan kepada Sayyidina Ali, mentalkin Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat, nafi munfi isbat musbat ya. Tiada, meniadakan, tetap, menetapkan ya. Nah, insyaallah ya, nanti kalau insyaallah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan istilahkan ya. Tujuannya tentunya untuk sama-sama menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan zikir, metode mengingat itu dengan cara ismuzat, mengajarkan, membimbing ya, mengizazahkan, menuntun ya, yaitu ismuzat. Kepada siapa yang diwariskan ini, yang diizazahkannya, yaitu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Jadi inilah cikal bakal atau awal perjalanan ibadah thariqah ya gitu ya, ibadah thariqah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.